Baik, kita masuk ke pemateri yang pertama ya. Untuk webinar kali ini yang berjudul Analisis Jaringan dan Aksesibilitas Fasilitas Kesehatan dalam mata kuliah pendekatan geospasial untuk pelayanan kesehatan yang merata di Indonesia. Kami sendiri dari kelompok 1. Next. Yang beranggotakan saya sendiri Devi Amalisara sebagai moderator dan narasumber yang pertama ada Ibu Dewi Indah Solehah. Yang kedua ada narasumber keduanya ada Ibu Dewi Jaharani. Next. Berikut profil dari moderator atau saya sendiri. Saya lulusan dari D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Memiliki pengalaman 5 tahun di bidang administrasi, bisa disebut itu sebagai pendaftaran, rawat jalan, rawat inap, dan MCU. Saya lulusan 2020, kemudian melanjutkan studi di D4 Manajemen Informasi Kesehatan di tahun 2025-2026. Next. Kemudian ada narasumber yang pertama kita, yaitu Ibu Dewi Indah Solehah. Beliau memulai karir di RSUD Profesor Dr. Margono Soekarjo pada tahun 2017 sampai 2019, kemudian melanjutkan karir studinya atau karir kerjanya sebagai ASN sejak Mei 2019 hingga saat ini di UOBF di Puskesmas Salem Brebes. Kemudian beliau lulusan dari D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan dari Poltekkes Kemenkes Semarang 2017, melanjutkan studi di Poltekkes BPH Cirebon dari 2025-2026. Next. Kemudian narasumber yang kedua kita ada Ibu Dewi Jaharani. Beliau memulai karir di RS Harapan Kita Jakarta pada tahun 2014-2019, kemudian melanjutkan karir sebagai ASN dari Maret 2022 hingga saat ini di Puskesmas Kawali Ciamis. Beliau berkompeten dalam pengelolaan rekam medis dan sistem informasi kesehatan, serta memiliki pengalaman dalam tugas tambahan pengelolaan administrasi keuangan. Untuk beliau sendiri lulusan dari D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya angkatan 2014, kemudian melanjutkan studi di D4 Manajemen Informasi Kesehatan Poltekkes Bakti Putih Husada pada tahun 2025-2026. Untuk webinar kali ini apa saja sih yang kita mau bahas? Yang pertama, mengapa aksesibilitas kesehatan penting? Dan apa sih tantangan aksesibilitasnya, kemudian dari studi kasusnya apa saja dan di kota mana saja, kemudian dari studi kasus tersebut apakah ada solusinya dari analisis jaringan geospasial, dan serta manfaat rekomendasinya, apakah bisa diterapkan di negara atau beberapa kota di Indonesia. Baik, untuk pemateri yang pertama, saya persilakan kepada Ibu Dewi Indah Solehah. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan tempatnya. Di sini saya akan langsung saja memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan mengenai materi aksesibilitas kesehatan, mengapa hal itu penting. Hal ini bertujuan untuk memahami dasar-dasar aksesibilitas fasilitas kesehatan dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Akses ke fasilitas kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara Indonesia. Tanpa akses yang baik, masyarakat kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan. Dampak pada kualitas hidup, akses kesehatan yang baik berkorelasi langsung dengan peningkatan kualitas hidup, produktivitas masyarakat, dan pengurangan angka kematian. Indonesia berkomitmen pada SDGs Goal 3, Good Health and Well-being, yang menargetkan akses universal ke layanan kesehatan berkualitas. Di sini terdapat masalah yang pertama yaitu tidak semua orang memiliki akses yang sama ke fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, jarak dan waktu tempuh menjadi hambatan besar terutama di daerah terpencil. Dan yang ketiga, ketimpangan antara daerah urban dan rural masih signifikan. Lalu bagaimana solusinya? Kita perlu data dan analisis yang akurat untuk memahami di mana letak masalah dan bagaimana mengatasinya. Disinilah peran analisis jaringan geospasial. Selanjutnya, tantangan aksesibilitas kesehatan di Indonesia. Bertujuan untuk mengenali berbagai hambatan yang dihadapi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Ada 3 tantangan utama, yaitu yang pertama, kepadatan dan kemacetan. Di perkotaan, kepadatan penduduk dan kemacetan lalu lintas menyebabkan waktu tempuh ke fasilitas kesehatan meningkat drastis, terutama pada jam sibuk.
Yang kedua, variasi topografi di daerah pegunungan dan pulau-pulau kecil, kondisi geografis yang beragam menciptakan tantangan infrastruktur dan transportasi yang unik. Masalahnya yaitu jalan berliku, medan yang sulit, dan cuaca ekstrim. Kemudian yang ketiga, distribusi tidak merata, ketersediaan fasilitas seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit tidak merata secara spasial antara daerah urban dan rural. Kesimpulannya, tantangan-tantangan ini menciptakan zona underserved, area di mana masyarakat kesulitan mengakses layanan kesehatan dalam waktu yang wajar. Zona underserved memiliki arti yaitu area geografis di mana masyarakat kesulitan mencapai fasilitas kesehatan dalam waktu yang wajar dan aman. Karakteristik dari zona underserved yaitu yang pertama, jarak ke vaskes terdekat lebih dari 5 km, waktu tempuh lebih dari 60 menit ke vaskes rujukan. Kemudian yang ketiga, rasio vaskes per penduduk di bawah standar WHO dan infrastruktur jalan tidak memadai. Hal ini berdampak pada keterlambatan pengobatan pasien sampai ke fasilitas kesehatan dalam kondisi sudah parah, peningkatan morbiditas, kondisi kesehatan yang bisa dicegah menjadi serius. Yang ketiga, beban ekonomi, biaya transportasial, memperlebar jarak antara yang mampu dan tidak mampu. Mengapa hal ini penting? Identifikasi zona underserved memungkinkan pemerintah dan stakeholder untuk memprioritaskan intervensi dan alokasi sumber daya secara efektif. Selanjutnya, solusi analisis jaringan geospasial bertujuan untuk mengenal teknologi yang bisa membantu kita memahami dan mengatasi masalah aksesibilitas kesehatan. Definisi dari analisis jaringan yaitu metode yang mengubah peta statis menjadi model dinamis yang bisa menghitung waktu tempuh realistis. Tujuannya untuk menghitung waktu tempuh realistis dari suatu lokasi ke fasilitas kesehatan terdekat dengan mempertimbangkan kondisi jalan yang sebenarnya. Apa saja yang diperhitungkan dalam hal ini yaitu yang pertama, tipe jalan, seperti jalan tol, arteri, kolektor, lokal masing-masing mempunyai kecepatan yang berbeda-beda. Kemudian kondisi lalu lintas, kemacetan, jam sibuk, dan rute alternatif. Selanjutnya ada kondisi permukaan seperti aspal, makadam, tanah juga mempengaruhi kecepatan. Dan keterbatasan akses, jalan satu arah, jembatan putus, atau rute terhalang. Hasilnya kita bisa membuat zona layanan atau service area yang akurat menunjukkan area mana yang bisa dijangkau dalam waktu tertentu, misalkan 10, 30, atau 60 menit. Cara kerja dari analisis jaringan yaitu yang pertama, pengumpulan data, mengumpulkan semua data yang butuh untuk dianalisis. Yang pertama, peta jalan, kemudian atribut kecepatan per tipe jalan, kemudian data elevasi dan lokasi vaskes, serta data penduduk. Kemudian yang kedua, pemrosesan dan validasi. Menyiapkan data untuk dianalisis seperti normalisasi jaringan, peralatan geometri, koreksi konektivitas, dan validasi kecepatan. Yang ketiga, ada analisis jangkauan, menghitung area yang bisa dijangkau dalam waktu tertentu, seperti service area, shortest path, peta tumpang tindih, dan area underserved untuk mengidentifikasi gap. Selanjutnya yang keempat, evaluasi dan prioritisasi untuk mengidentifikasi titik kritis dan membuat rekomendasi, seperti hotspot, area dengan populasi tidak terlayani, jarak kerujukan untuk vaskes sekunder dan tersier, dan resiko kesehatan serta metrik. Berapa persen masyarakat yang terlayani, serta berapa rata-rata waktu tempuh. Proses ini berulang setelah diintervensi dilakukan, analisis diulang untuk mengukur dampak dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Berikut merupakan contoh dari visualisasi peta hasil analisis jaringan di Kota Bekasi. Bermanfaat untuk mudah dipahami stakeholder, identifikasi gap yang jelas, serta dasar kebijakan visual. Selanjutnya, waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas materinya Ibu Indah Dewi Solehah. Untuk pemateri selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Dewi Jaharani. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Untuk selanjutnya saya akan memaparkan tentang studi kasus nyata di yang ada di Indonesia. Selanjutnya, contoh di Lampung Selatan.
Lokasi penelitian ini dilakukan di 3 kecamatan di Lampung Selatan, yaitu Kecamatan Kalianda, Kecamatan Panengahan, dan Kecamatan Bakauheni. Untuk metode penelitian yang digunakan, pengumpulan data lapangan melalui survei lokasi paskes dan kondisi jalan. Untuk analisis jaringan, menghitung waktu tempuh realistis, perbandingannya dengan metode radius versus analisis jaringan. Temuan utamanya yaitu terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat pelayanan kesehatan antar ketiga kecamatan tersebut dari faktor geografis dan infrastruktur. Infrastruktur jalan sangat mempengaruhi aksesibilitas. Untuk metode radio sederhana, dia itu berupa lingkaran berjarak sama, tidak akurat karena tidak memperhitungkan kondisi jalan yang sebenarnya. Untuk analisis berbasis data lokal jauh lebih akurat untuk mengidentifikasi gap akses dan merancang solusi prioritas. Kesimpulannya, data lapangan ditambah analisis jaringan menghasilkan keputusan yang lebih baik untuk perencanaan fasilitas kesehatan. Kemudian studi kasus 2, contohnya di Jakarta Pusat. Untuk tantangan di kota besar itu yaitu karakteristik area kepadatan penduduk lebih dari 1 juta jiwa, dan tantangannya yaitu kemacetan mempengaruhi akses terhadap fasilitas kesehatan. Untuk masalah spesifiknya yaitu kepadatan penduduk tinggi, waktu tempuh sangat bervariasi, infrastruktur jalan, kompleks, transportasi publik sebagai pilihan utama. Untuk solusi dari segi analisis jaringannya yaitu waktu dinamis, model time dependent untuk estimasi reward, jam sepi 15 menit, jam sibuk bisa sampai 40 menit. Untuk integrasi moda, gabungan transportasi publik dan dalam analisis menggunakan bus Transjakarta, MRT atau KRL. Untuk standar jangkauan, gunakan SNI sebagai pembanding dengan radius maksimal 3.000 meter dengan waktu tempuh 30 menit. Untuk hasil analisisnya, 2,5 kali lebih lama saat jam sibuk, dengan 35% populasi terlayani dengan MRT, dengan 12 area prioritas penambahan paskes. Kemudian studi kasus 3 itu contohnya di Gunung Kidul dengan optimasi lokasi infrastruktur kesehatan. Tujuannya yaitu menentukan lokasi alternatif infrastruktur kesehatan yang optimal dengan mempertimbangkan 11 rumah sakit, 10 puskesmas dengan 20 klinik atau dokter. Untuk metode penentuan lokasinya menggunakan analisis suitability dengan aksesibilitas lahan tersedia, risiko bencana. Untuk lokasi allocation-nya, permodelan lokasi optimal berbasis jaringan dengan kriteria prioritas layanan primer versus rujukan. Untuk partisipasi publik, penggabungan data kuantitatif dengan konsultasi masyarakat itu penting untuk memastikan lokasi baru itu relevan dengan kebutuhan lokal dan pola mobilitas sehari-hari. Di sini menggunakan focus group discussion dengan masyarakat, survei preferensi lokasi, observasi pola perjalanan harian. Dengan hasil dari implementasinya yaitu 78% populasi terlayani optimal dengan rata-rata waktu tempuh ke rumah sakit 45 menit. Ini contoh studi kasus di tempat saya kerja sendiri di Puskesmas Kawali dengan jaringan Poskesdes, memiliki 3 Poskesdes untuk wilayah kerja Puskesmas Kawali yang terdiri dari 5 desa. Di sini untuk distribusi Poskesdes di wilayah kerja Puskesmas Kawali kurang lebih 12,13 km persegi. Untuk Puskesmas Kawali itu terdiri di antara desa Kawali dan Kawali Mukti. Kemudian untuk Puskesdesnya ada di Sindangsari, Karangpawitan, dan Lingapura dengan jarak tempuh paling jauh itu di Sindangsari lebih dari 2,3 km. Untuk jumlah desanya 5 desa, jumlah Puskesdesnya 3 dengan total penduduk 22.745 dengan wilayah kerja
12,13 kilometer persegi. Untuk kategori aksesnya ini termasuk sangat baik karena kurang dari radius 2 kilometer persegi. Ini untuk analisis jarak dan waktu tempuh dari 5 desa dengan 3 Poskesdes. Untuk terdekat, untuk Karangpawitan itu jarak ke puskesmasnya 1,3 kilometer, untuk Linggapura 1,7 kilometer, dan untuk jarak terjauhnya yaitu Sindang Sari 2,3 kilometer. Untuk dengan jalan kaki, estimasi waktu tiba itu eh, kurang dari 30 menit ya. Kalau menggunakan sepeda motor kurang dari 10 menit. Ini sudah termasuk jarak yang waktu tempuh yang sangat baik karena kurang dari 10 menit untuk waktu tempuh dengan menggunakan roda 2 ataupun roda 4. Untuk rekomendasi optimalisasi jaringan yang bisa dilakukan di UPTD Puskesmas Kawali, yaitu status saat ini aksesibilitas baik dengan semua puskesdes berada dalam jarak kurang dari 2,5 kilometer dari puskesmas induk dengan waktu tempuh rata-rata hanya kurang dari 5 menit. Untuk cakupan wilayah 5 desa tercakup 3 dengan puskesdes dan 2 langsung ke puskesmas induk. Dengan area perhitungan kondisi jalan yang perlu di pemeliharaan jalan menuju Sindang Sari dengan jarak terjauh. Kemudian untuk rujukan darurat pertimbangan menggunakan motor pusling untuk rujukan cepat dari Poskesdes. Kemudian penambahan Poskesdes untuk evaluasi kebutuhan Poskesdes di Kawali Mukti ataupun di Kawali. Kemudian untuk rekomendasi, monitoring berkala, update data koordinat dan kondisi jalan setiap tahun. Kemudian pelatihan kader, tingkatkan kapasitas kader Poskesdes di 3 desa. Kemudian sistem rujukan, bangun sistem informasi rujukan real time. Untuk kesimpulannya, Puskesmas Kawali memiliki jaringan yang optimal dengan 5 desa dan 3 Poskesdes. Fokus ke depannya mempertahankan kualitas dan meningkatkan kapasitas rujukan. Kemudian untuk manfaat dan rekomendasi. Untuk manfaat dari analisis jaringannya ini yaitu untuk identifikasi area prioritas. Peta servis area memudahkan kementerian atau kabupaten menentukan distrik dengan kebutuhan mendesak untuk fasilitas kesehatan baru, untuk perbaikan jalan, ataupun untuk layanan mobil klinik. Kemudian, dasar kebijakan berbasis data. Analisis jaringan menyediakan bukti kuantitatif untuk alokasi anggaran yang terjustifikasi, untuk pemilihan titik lokasi strategis, serta monitoring capaian layanan. Kemudian, alokasi anggaran lebih efektif. Dengan data yang akurat, pemerintah bisa mengoptimalkan penggunaan anggaran terbatas untuk hasil maksimal. Untuk efisiensi biaya bisa mencapai kurang dari sekitar 30% dengan ROI lebih tinggi 2,5 kali. Kemudian lakukan monitoring berkala. Analisis jaringan memungkinkan evaluasi berkelanjutan, ukur dampak intervensi, tracking on progress over time, kemudian identifikasi area baru. Kesimpulannya, untuk analisis jaringan mengubah perencanaan kesehatan dari tebak-tebakan menjadi keputusan berbasis data yang terukur dan akuntabel. Kemudian untuk rekomendasi bagi pembuat kebijakan, yang pertama yaitu gunakan data lokal yang akurat. Jangan mengandalkan data sekunder semata, lakukan survei lapangan untuk memastikan kondisi jalan dan fasilitas sesuai dengan data di peta. Update data minimal setiap 2 tahun. Kemudian libatkan masyarakat. Partisipasi publik penting untuk memastikan lokasi fasilitas baru relevan dengan kebutuhan dan pola mobilitas masyarakat setempat. Kemudian integrasikan dengan sistem informasi kesehatan, misalnya dengan Sikda atau untuk analisis yang lebih komprehensif, seperti untuk data kunjungan, morbiditas, dan mortalitas. Kemudian lakukan evaluasi berkala.
Analisis jaringan bukan proyek satu kali, perubahan infrastruktur dan demografi memerlukan evaluasi rutin. Evaluasi tahunan untuk area prioritas sangat disarankan. Untuk kapasitas building, latihlah stakeholder lokal dalam penggunaan tool logis dan analisis jaringan dasar, kemudian bekerja sama antar dinas kesehatan, PU, Bapeda, dan akademisi, dan manfaatkan aplikasi mobile untuk data collection dan monitoring. Untuk menuju Indonesia sehat yang lebih merata, analisis jaringan geospasial adalah alat yang powerful untuk memastikan setiap warga Indonesia di perkotaan maupun pedesaan memiliki akses yang adil ke fasilitas kesehatan. Dengan data akurat, keputusan yang tepat, kesehatan dan merata, insya Allah menuju Indonesia Emas tahun 2045. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua kami, yaitu Ibu Dewi Jaharani. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi pertanyaan ya. Saya buka untuk satu termin kepada empat penanya. Saya persilakan atau bisa raise hand. Saya izin bertanya. Boleh disebutkan namanya ya Bu ya, dengan prodinya juga. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari MK Alif Jenjang BPH. Saya Lina Marlina. Saya satu perwakilan dari kelompok 3. Izin bertanya. Silakan Ibu Lina. Ini terkait integrasi sistem. Ini bagaimana sebenarnya cara kita menggabungkan hasil analisis jaringan geospasial dengan data kunjungan pasien yang ada di rekam medis elektronik atau kita sebut RME agar manfaatnya itu lebih terasa untuk yang saat ini yang terkini gitu ya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan selanjutnya, kami tampung dulu ya. Masih ada sesi 3 pertanyaan lagi. Maaf, moderator. Saya izin bertanya. Boleh, silakan Ibu Rizky ya. Ya, perkenalkan, saya Rizky Aprilia dari D4 Alif Jenjang Manajemen Informasi Kesehatan. Dari yang sudah dijelaskan tadi, saya mau bertanya, apakah analisis geospasial ini hanya bisa digunakan untuk menentukan lokasi bangunan vaskes saja, atau bagaimana jika masalahnya bukan jumlah bangunan, tapi pada jumlah tenaga medis yang tidak merata di wilayah tersebut? Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Bu Rizky. Next, untuk rekan-rekan yang lainnya, masih ada sisa 2 pertanyaan kembali. Izin bertanya, Bu. Baik, silakan Bapak Tri Hutomo. Ya, perkenalkan nama saya Tri Hutomo Puji saya mahasiswa Poltekkes BPH kelas alih jenjang MIK. Untuk pertanyaannya, untuk di zaman sekarang kan sudah ada telemedicine. Lalu untuk analisis jaringan geospasial ini apakah masih relevan? Soalnya kan untuk kedepannya mungkin kita semua akan beralih ke layanan kesehatan yang digital atau telemedicine untuk mengatasi masalah jarak nih. Itu aja pertanyaannya. Baik, terima kasih Bapak Tri atas pertanyaannya. Sama-sama. Sudah kami terima 3 pertanyaan dan yang terakhir masih sisa 1 pertanyaan. Izin kamu bertanya, Dev mau bertanya. Boleh Ibu Dian, silakan. Saya Dian dari mahasiswa alih jenjang MIK dari kelompok 2. Mau bertanya, misal ini kan dalam analisis jaringan ini kan kita sangat
bergantung pada data jalan atau aksesibilitas pada peta. Nah, gimana kalau kondisi di lapangan ternyata berbeda? Misalkan ada jalan yang rusak parah atau jembatan yang putus, yang tidak terekam di sistem. Apakah hasil analisisnya masih bisa dianggap valid? Ya, itu saja pertanyaannya, Mbak Depi. Terima kasih Bu Dian Dwi atas pertanyaannya. Ya, sama-sama. Sudah lengkap ya, sudah 4 pertanyaan dari Ibu Dian, Bapak Tri, Ibu Lina, dan Ibu April ya tadi ya. Untuk pemateri, apakah sudah siap menjawab pertanyaan tadi? Boleh dibantu slide-nya? Izin menjawab pertanyaan dari Ibu Lina. Tadi pertanyaannya mengenai bagaimana sebenarnya cara kita menggabungkan hasil analisis jaringan geospasial dengan data kunjungan pasien yang ada di RME ya, agar manfaatnya lebih terasa begitu ya. Iya, betul. Jadi dari data SIGDA atau RME memberikan kita informasi siapa yang datang dan dari mana asalnya berdasarkan alamat. Dengan analisis geospasial, kita bisa memetakan distribusi pasien tersebut. Jika kita melihat ada wilayah yang angka morbiditasnya tinggi tapi akses jalannya sulit atau jaraknya jauh ke puskesmas, maka kita bisa merekomendasikan penempatan poskesdes, puskesmas pembantu atau layanan jemput bola di titik tersebut. Jadi integrasi ini mengubah data rekam medis menjadi langkah strategis untuk pemerataan layanan. Bagaimana Ibu Lina? Iya, baik, cukup sih, cukup jelas yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Dewi selaku pemateri. Terima kasih banyak atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Terima kasih Bu Dewi atas penjelasan kepada pertanyaan Ibu Lina ya. Untuk selanjutnya pertanyaan akan dijawab oleh Ibu Dewi Jaharani. Dan tempat saya persilakan. Ya baik, terima kasih kepada moderator dan penanya sebagai yaitu Rizky Aprilia ya tadi. Untuk bagaimana analisis geospasial ini bisa bukan hanya analisis bangunan atau jalan, tetapi dari segi pemanfaatan untuk SDM kesehatannya ya. Ini sangat bisa digunakan, yaitu analisis ini justru sangat efektif untuk retensi dan distribusi SDM. Kita bisa memetakan beban kerja berdasarkan jangkauan wilayah. Misalnya satu puskesmas, mungkin secara bangunan cukup, tapi ternyata wilayah radius aksesnya sangat luas. Misalnya satu puskesmas dengan 13 desa gitu ya. Dengan medannya yang cukup terjal gitu ya. Udah naik turun bukit gitu. Atau jalannya jelek. Data ini bisa menjadi dasar bagi pemerintah untuk memberikan insentif khusus bagi tenaga medis di wilayah yang sulit diakses tersebut atau menambah rasio petugas di sana. Karena kan seiring dengan ILP sekarang, satu desa itu harus ada minimal satu perawat dan satu bidan. Secara tidak langsung, hal tersebut juga harus menambah sumber daya manusianya seperti itu. Terima kasih. Apakah sudah cukup kepada Mbak April? Mbak April, apakah sudah cukup? Sudah cukup, Pak. Terima kasih. Sama-sama Mbak April. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kepada Ibu Dewi Indah, saya persilakan untuk menjawab. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Tomo ya. Tadi soalnya di era digital, telemedicine, apakah analisis jaringan geospasial ini masih relevan jika kita mulai beralih ke layanan kesehatan digital untuk mengatasi masalah jarak? Hal ini sangat relevan sebagai alat navigasi kebijakan. Analisis geospasial bisa memetakan wilayah mana saja yang blank spot secara akses fisik.
Wilayah-wilayah itulah yang harus menjadi prioritas utama penguatan infrastruktur digital dan telemedicine. Jadi kita tidak asal memberikan layanan digital di kota yang akses fisiknya sudah mudah, tapi justru fokus pada daerah yang memang secara analisis jaringan sulit dijangkau secara fisik. Begitu. Apakah sudah jelas, Pak Tomo? Sudah jelas. Baik, Apa terima Tomo kasih. sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Maaf. Sepertinya masih belum jelas nih. Baik, sudah jelas ya Pak Tomo ya. Untuk yang terakhir ya, pertanyaan keempat akan dibantu dijawab oleh pemateri kedua kita, itu Ibu Dewi Jahrani. Waktu tempat saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Kemudian akan menjawab pertanyaan dari Ibu Dian tentang analisis jaringan tentang akurasi data di lapangan. Misalnya ada jalanan yang rusak berat atau jembatan putus ya tadi ya. Terima kasih. Ini pertanyaannya sangat bagus. Memang validasi analisis sangat bergantung pada kualitas data input. Itulah sebabnya dalam rekomendasi kami tadi disebutkan bahwa data sekunder itu jangan ditelan mentah-mentah. Kita perlu melakukan ground checking atau survei lapangan secara berkala. Analisis geospasial ini memang bersifat dinamis. Jadi idealnya kita melakukan pembaruan data minimalnya setiap 2 tahun sekali atau setiap ada perubahan infrastruktur ya. Misalnya di jalan yang tadinya jelek itu terjadi perbaikan jalan dari PU misalnya. Makanya tadi perlu koordinasi dengan dinas tempat. Ketika ada perbaikan, maka pada saat itu juga kita perlu melakukan perbaikan dalam analisis geospasialnya sehingga kebijakan yang diambil tetap akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan seperti itu. Terima kasih. Apakah sudah cukup kepada Ibu Dian? Gimana Ibu Dian? Ya, udah Teh. Terima kasih jawabannya. Baik, sama-sama Bu Dian. Terima kasih kepada pemateri kita itu Ibu Dewi dan Ibu Dewi Indah Solehaya sudah menjawab semua. Untuk rekan-rekan lainnya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Baik, mungkin sudah cukup ya untuk penjelasan webinar kali ini. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan tempat hadirnya sudah meluangkan mengikuti webinar geospasial ya. Untuk rekan-rekan yang masih bisa on cam atau bisa dinyalakan kameranya boleh, karena akan ada sesi dokumentasi untuk kegiatan kali ini. Taruh aja di sini ya. Kalau tidak ingin bersama, nanti tanda tangan ya. Baik, mulai ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi sebentar. Oke. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada peserta webinar kali ini. Dokumentasi sudah selesai, sudah di screen recorder juga. Apabila masih ada yang kurang paham, boleh japri ke pemateri ya, yang ada di slide tadi. Untuk materi akan kami share di grup, beserta dokumentasinya juga. Jangan lupa untuk mengisi link absen ya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau